Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai studi ilmu Al-Qur'an yang akan kita pelajari secara berseri ke depannya insyaallah. Rujukannya dari kitab Mabahith fi Ulumil Qur'an yang disusun oleh Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Kalau versi terjemahannya, judulnya Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Dalam buku ini, nanti kita akan tahu dan akan belajar ternyata betapa pentingnya studi ilmu Al-Quran itu. Dan kenapa kita menggunakan rujukan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Manna Khalil Al-Qattan ini? Dalam kitab ini, beliau menyuguhkan kepada kita dari kitab ini pembahasan yang ringkas tentang ilmu studi Al-Quran. Bahkan orang yang tidak punya background syar'i atau yang tidak punya spesialisasi belajar keislaman dengan sangat mudah akan memahami kitab ini insyaallah. Sahabat, ada 26 bab yang akan kita pelajari dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran ini insyaallah. Yang pertama, nanti kita akan mengenal apa itu Ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar berkenalan apa itu Al-Quran, kemudian nama dan sifat Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran, hadits qudsi dan juga hadits nabawi. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui apa yang disebut dengan wahyu. Bagaimana wahyu itu turun dari Allah kepada malaikat, kemudian kepada Nabi SAW. Dan yang berikutnya, kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada disebut dengan ayat Makkiyah dan ada disebut dengan ayat Madaniyah. Dan berikutnya kita juga akan belajar mengetahui ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat yang terakhir kali diturunkan. Dan berikutnya yang keenam, kita juga akan belajar tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Yang berikutnya kita juga akan belajar tentang nuzulul Qur'an atau terkait dengan turunnya Al-Qur'an. Kita mungkin pernah mendengar istilah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Dan pernah juga mendengar Al-Quran diturunkannya adalah secara sekaligus. Nanti kita akan bahas insyaallah. Selanjutnya yang kedelapan, kita juga nanti akan mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan penertiban Al-Quran sampai menjadi sebuah mushaf yang utuh. Karena dahulu mushaf itu dituliskan ada yang di pelapah kurma, ada yang di kulit, ya. Baru kemudian di zaman Utsman bin Affan dijadikan menjadi sebuah mushaf yang utuh. Nanti kita akan bahas seperti apa prosesnya. Berikutnya yang ke-9, kita juga akan belajar tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, dikenal dengan sab'atu ahruf. Dan berikut yang ke-10 mengenai qiraat dan qurra. Kemudian juga akan mengetahui tentang kaidah-kaidah penting bagi para mufassir. Kemudian juga perbedaan antara muhkam dengan mutasyabih. Kemudian juga dengan lafaz yang umum dan ada lafaz yang khusus, nasikh dan mansukh, mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum. Dan juga akan belajar mengenai ijazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Menarik, kemudian akan belajar juga terkait dengan amsalul Quran. Kemudian ada istilah qasam dalam Al-Quran, ada jadal atau debat dalam Al-Quran. Kemudian juga ada terkait dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya bab ke-22, kita akan belajar tentang terjemah Al-Quran. Bagaimana hukum menerjemahkan Al-Quran, kemudian apakah boleh kita melaksanakan sholat dengan membaca terjemahannya. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengenal apa itu tafsir dan ta'wil, syarat-syarat dan adab bagi para mufassir. Kemudian bagaimana perkembangan tafsir dari zaman ke zaman. Dan yang ke-26 kita akan belajar sedikit mengenal biografi tentang para ahli tafsir, beberapa mufassir seperti Ibnu Abbas, At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya insyaallah. Sahabat sekalian, itulah yang insyaallah akan kita pelajari dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran ini, yaitu belajar tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran. Yang dengan ini insyaallah kita akan semakin menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran ini, dan tentu saja yang paling utama adalah agar interaksi hubungan kita dengan Al-Quran akan semakin baik lagi insyaallah. Mulai dari memperbaiki kualitas bacaan kita, mendawamkan atau rutin untuk melakukan tilawah Al-Quran, kemudian mentadabburinya, menghafalnya, dan tentu menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Dan menjadikan Al-Quran ini bukan hanya sekedar sebagai bacaan, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh kata Allah, Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Sahabat sekalian, demikian sebagai muqaddimah dari pembahasan seri pengantar studi ilmu Al-Quran ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan bersabar dalam proses pembelajarannya. Dan pada episode selanjutnya nanti kita akan mulai belajar dari bab 1, yaitu terkait dengan mengenal Al-Quran, mengenal ulumul Quran, dan juga sejarah perkembangan ulumul Quran insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.